Tanah adat di mana ayahku. Bab 5. Karena sayang kau kuceraikan. Rumah Mustika yang berhadap-hadapan dengan warung Pak Naro itu tampak berseri-seri, tidak seperti hari-hari yang terdahulu. Suram, seakan-akan tiada penghuni, sepi tanpa canda tawa. Kini bunga-bunga yang menghiasi perkarangan rumah itu tampak mekar, berseri, mewangi, seakan ikut pula bahagia seperti penghuninya. Kepulangan Hafiz dari rantau telah merubah suasana di rumah Mustika. Kak Upi adalah orang yang paling bahagia. Mustika telah sembuh dari sakitnya, walau badannya belum kembali fit seperti sedia kala. 20 hari terbaring sakit melayan makhluk halus yang bersarang di badannya. Untunglah Engku Damarah dapat mengusir makhluk halus itu, dan dapat pula dikeluarkan jarum yang banyaknya 17 buah dari dalam tubuh Mustika. Sedangkan sebutir pasir saja masuk ke dalam mata, bukan main sakitnya. Ini kan pula 17 buah jarum yang menusuk dari dalam tubuh. Hanya Mustika yang tahu dan merasakan betapa sakitnya yang dia tanggung. Mustika dan Hafiz walau bukan lahir dari rahim yang sama, ibu Hafiz orang Jawa dan ayahnya orang Minang. Pak Hasan, kawan baik Malin Paibo sewaktu bujang. Hafiz dan Mustika terlihat begitu akrab sekali, begitu mesra sekali. Kadang sebagaimana abang dan adik adanya, kadang-kadang terlihat seperti pasangan yang sedang berpacaran. Memang jarak usia Hafiz dan Mustika hanya selang beberapa bulan saja. Mustika tidak pernah memanggil Uda atau abang kepada Hafiz. Kepulangan Hafiz jelas menambah keceriaan kepada Mustika. Hari demi hari semakin indah dan bermakna bagi mereka berdua. Malin Paibo menyadari hakikat itu. Walau bagaimanapun mesra dan akrabnya Mustika dengan Hafiz, mereka harus diberi ruang dan tidak perlu dicurigai, apalagi dicemburui. Biarlah rasa cemburu itu diganti dengan kemaafan yang seluas-luasnya. Dibiarkannya Mustika bergaul bebas dengan Hafiz, karena semua itu telah dipikirkan dan diketahui buruk baiknya. Istrinya bukan cinta kepadanya, tapi kasihan dengan nasibnya. Adapun gelora darah muda mesti mengalir dari tiap-tiap perempuan. Sebab itu, Malin Paibo merasa bahwa segala kejadian itu tidak perlu dicemburui, melainkan dilapangkan jalannya. Bukankah dalam usia sebegini Mustika masih lagi memerlukan warna-warna kehidupan yang ceria? Tidaklah menyalahi hukum syarak dan hukum adat sekiranya Mustika dan Hafiz ini dijodohkan. Mereka lain sumur, lain pula pincurannya. Keduanya bukan seayah dan bukan pula seibu. Hanya saja mereka dibesarkan di bawah satu bumbung. Mereka saling menyayangi. Hafizlah yang layak jadi suami Mustika, bukan si tua yang hampir mati ini. Oh Tuhan, beri aku petunjuk. Sudah sepatunyakah aku yang tua ini menghindar dan menyingkir dari kehidupan keluarga ini? Bisi hati Malin Paibo, hanya dia yang tahu. Malin Paibo kembali berniaga seperti sebelum Mustika sakit dahulu. Dari satu pasar ke pasar yang lain, dari satu pekan ke pekan yang lain. Di mana pasar dia berniaga, di sanalah dia bermalam. Lain halnya di Padang Panjang, dia tinggal dan bermalam di rumah Bagindo Agus. Teman sama-sama berniaga di pasar Padang Panjang. Sudah 2 minggu Malin Paibo berniaga dan tidak pulang ke rumah. Hayati anaknya telah sampai ke tanah adat, dan sudah seminggu pula Hayati tinggal bersama Mustika dan Kak Upe. Harapan Hayati untuk segera melepaskan rindu kepada ayahnya belum terlaksana. Ayahnya sedang tiada di kampung. Hayati baru bertemu Mustika, Kak Upe dan Hafiz. Sehari sebelum Hafiz dan Herman pergi mencari Malin Paibo, Pak Naro menyerahkan 2 pucuk surat kepada Hafiz. 1 surat untuk Mustika dan 1 lagi surat untuk Hafiz. Begini isi surat untuk Mustika. Kehadapan Kemanakanda Mustika di tanah adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu sudah Mamak katakan juga, rambut Mamak telah putih dan Mamak kasihan akan umurmu yang masih muda. Engkau masih perlu akan kepuasan hidup. Mamak akan merasa bahagia dan beruntung jika kamu beroleh jodoh yang sepadan dan sebanding dengan usiamu yang masih muda belia. Bukankah itu cita-cita Mamak dari dahulu?
Tetapi engkau tidak percaya juga dan terlalu menghormati pendirian dan kesucian hatimu. Malah kamu sanggup mengorbankan usia mudamu. Dengan tulus dan ikhlas kamu bela nasib si tua yang beruntung ini. Tanpa menoleh ke belakang, kamu curahkan kesetiaan, kasih sayang, dan kejujuran kepada suamimu ini. Kamulah istri solehah dambaan semua lelaki di dunia ini. Mustika hatiku, masih panjang jalan yang akan kau lalui, masih jauh jarak yang bakal engkau tempuh. Sedangkan mama telah hampir ke garis penghujung kehidupan ini. Entah besok ataupun lusa, apa yang pasti setiap perjalanan akan ada penghujungnya. Kiranya mama pergi dulu, jangan kau sia-siakan hidupmu. Biasakan menempuh jalan lurus di dunia ini, supaya terbiasa pula kita menempuh titian siratul mustaqim di akhirat kelak. Mustika yang budiman, mama sayang akan kau Mustika, sebagaimana mama sayang dengan nyawa mama yang ada di dalam tubuh mama ini. Oleh karena sayangnya mama dengan kau Mustika, mama tidak ingin hidup kau tersia-sia. Sekian lama kita mengharungi samudra dengan bahtera rumah tangga yang kita bina berlandaskan kasih dan sayang. Mama letakkan dirimu di atas segala-galanya, bak menanai minyak penuh, menunggu sampai datangnya seseorang yang benar-benar sesuai dan layak untuk menjadi junjunganmu, yang sebaya dengan usiamu, yang sepadan dengan kecantikanmu, dan yang benar-benar baik seperti dirimu. Sekarang Mustika, datanglah saat itu, saat yang mama tunggu-tunggu sekian lama. Dengan kedatangannya, maka sudah tiba pula waktunya mama mengundurkan diri. Mama singkirkan diri ini dengan ikhlas, seikhlas dirimu menerima mama menjadi suamimu seketika dahulu. Karena sebenarnya mama lebih pantas dan layak sebagai mama bagimu, bukan sebagai suamimu. Mustika yang kusayangi, sedapat surat ini, terimalah salam maaf mama. Beri maaf mama jika dalam pergaulan berumah tangga selama ini kamu tidak terselenggara dengan baik oleh mama. Halalkan juga makan minum mama semenjak mama tinggal di rumahmu sampai mama menjadi suamimu, hingga kita berpisah seperti sekarang ini adanya. Terima juga permohonan terakhir dari mama, yaitu Mustika, untuk keberuntunganmu pada saat sampainya surat mama ini ke tanganmu, maka jatuhlah talak mama dengan talak satu kali kepadamu. Bahagialah dirimu dari sekarang, dan Allah adalah saksi di antara kita semuanya bahwasanya persuami istrian kita telah putus dan kita kembali sebagai sedia kala. Pandanglah saya sebagai mamamu. Wassalam Malin Paibo. Selepas membaca surat dari suaminya, Mustika menjerit sekuat hatinya, dan Mustika pun pingsan. Mustika dibaringkan di atas ranjang dalam kamarnya, ditemani Hayati dan Kak Upik. Sambil menunggu Mustika sadar dari pingsan, Hafiz pun segera membaca surat yang teruntuk dirinya. Begini isi surat untuk Hafiz. Menjumpai kemenakanda Hafiz di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenakanda Hafiz, sesampainya surat saya ini ke tanganmu, Mustika bukan lagi istriku. Ketahuilah bahwasanya Mustika adalah seorang wanita yang budiman, istri yang setia dan soleha, tiada tandingannya. Meskipun dia tidak beroleh pendidikan yang tinggi, karena kadang-kadang pendidikan penanggungan dan kesengsaraan hidup itu lebih kuat kesannya kepada sukma daripada pendidikan yang didapat dari bangku sekolah. Selama kami bergaul sebagai suami istri, belum pernah terdapat kelakuannya yang salah sebagai istri. Pernikahan kami atas dasar permintaannya sendiri, karena dia kasihan dan hibah dengan nasib saya yang malang. Dengan tulus dan ikhlas, dia ingin membela hari tua saya dan telah dilaksanakannya dengan sempurna. Dia juga telah mengangkat derajat saya dari manusia hina yang terpinggir menjadi manusia yang mulia, yaitu sebagai kepala rumah tangga yang dihargai dan dihormati. Sukar menemukan wanita sebaik dia di zaman sekarang ini. Dialah emas, dialah permata, seindah namanya Mustika. Hafiz yang baik, Mustika saya ceraikan dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana dia saya nikahi dahulu, dengan tulus dan ikhlas juga. Maka dari itu, dengan jujur dan tulus pula, saya minta kepadamu Hafiz,
Bila mana lepas idahnya nanti, sudilah mengambil dia sebagai istrimu. Kiranya permintaan saya ini kamu penuhi, kamu akan beroleh istri yang berlian dan soleha, wanita budiman yang beriman yang tiada bandingannya. Hafiz, engkau yang patut dan pantas untuk menjadi junjungan Mustika. Kalian sebaya, sama padan dan sama-sama menyayangi. Saya memang tidak layak untuk menjadi suaminya. Bukankah saya yang tua bangka ini lebih pantas menjadi mama bagi kalian? Jika Mustika menjadi istrimu, mama yakin kalian akan bahagia dari dunia hingga akhirat. Mama juga akan merasa tenang dan damai meninggalkan dunia ini bila mana kalian telah menjadi pasangan suami istri yang sah. Nikahilah Mustika Hafiz dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana mama merelakannya dengan tulus dan ikhlas juga. Kalau tidak karena cinta dan kasihan kepadanya, tidaklah mama sampai hati untuk menceraikannya. Sekali lagi mama tegaskan, karena cinta dan kasihan kepadanya, maka dia mama ceraikan. Bahagialah dengan restu mama, jadilah suami misali, junjungan Mustika, dan mintalah perlindungan kepada Allah. Wassalam, mamamu, Malin Baibo.